dia itu kurang lebih 20 tahun. Enggak, Itu maksudnya dulu. Bang, maksudnya Bang, setelah penyaliban Tuhan Yesus, bertemunya Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus kurang lebih 3 sampai 10 tahun, mereka bertemu, Yesus bertemu sama Rasul Paulus. Begitu Itu maksudnya datanya Bang. di mana, abangku? Saya ambil dari Google yang bisa juga Katolik. dipercaya, ya. Nah, sedangkan Lukas itu menulis itu di tahun 60-an. Kitab Lukas itu ditulis tahun 60-an. Ya Kisah memang para karena rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kalau Lukas tahun memang karena 60-an. dalam apa namanya, dalam penulisan Alkitab itu abang kan artinya bertahun-tahun bertingkat. Nah, perlu kita ketahui bahwa Lukas itu kan memang bahwanya Rasul Paulus, bukan muridnya Tuhan Yesus itu Lukas, yaitu bahwanya Rasul Paulus. Ya, jadi Lukas menulis perjanjian Injil Lukas itu ada berapa tahun selisihnya setelah Rasul Paulus menulis kejadian itu, Bang, ya. Yang menceritakan bertemu dengan Paulus Yesus itu adalah Lukas, asistennya Paulus. Kalau Paulusnya hanya menceritakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, di situ sudah ketahuan tuh bahwa yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Karena yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu Mesias, Bang. Nasihat Yesus, nasihat Yesus kepada muridnya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, percaya atau jangan percaya? Ya kalau di dalam Injil ini abang ya yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus itu Saulus yang dilantik orang Romawi menjadi Paulus, orang Roma ya, karena dia itu orang Yahudi. Nasihat Yesusnya kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Saya tuh kurang tahu ya. Matius 24 abang. Jadi kalau ada pembinasa keji duduk di tempat kudus, kedudukan rasul atau nabi, jangan kamu percaya kalau dia mengaku bertemu dengan aku. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang, akan muncul. Mereka akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang, Bang, taruhlah 7 tahun setelahnya, datang kemudian kepada murid Yesus. Murid-murid Yesus ini, apa om? Saya ketemu dengan gurumu loh di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa nasihat guru mereka terhadap mereka? Percaya atau jangan percaya, Bang? Tergantung dari yang menerima firman itu ya, apa dia percaya. Ya mungkin ada murid-muridnya yang percaya, kalau begitu mungkin juga tidak ada. Contoh ya, Nasihat itu yang nasihat Yesusnya kan jangan percaya. Kalau ada orang mengaku gimana? Tapi yang di dalam Alkitab ini abang, Injil ini, bahwa Rasul Paulus sendiri ya, Saulus sendiri yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, abang. Iya, makanya itu ketika Paulus datang kepada muridnya Yesus, Paulus datang, murid-murid Yesus, apa Paulus? Saya bertemu dengan gurumu loh di padang gurun. Nah, nasihat gurunya percaya atau jangan percaya kepada Paulus? Ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya kan? Itu nasihat Yesus kan? Karena yang datang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah pembinasa keji. Dia akan duduk di tempat yang suci, yang kudus. Ya itulah dikasih gelar rasul. Karena dia duduk di tempat situ. Tapi sebenarnya dia adalah pembinasa keji. Taruhlah 7 tahun setelah kebangkitan Yesus, Paulus datang ke muridnya. Murid-murid, iya om Paulus, saya bertemu dengan Kristus loh. Makasih, Tili.
Nah, nasihat gurunya jangan percaya. Tapi Abang Suma, di sini yang dikatakan di sini bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah penyaliban Tuhan Yesus, kurang lebih 7 tahun, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus, yang disebut sekarang diganti namanya oleh orang Roma menjadi Paulus. Nah, dia bertemu di Damaskus dalam perjalanannya ke Damsyik untuk pergi menganiaya orang-orang, saya tidak tahu orang-orang apa yang dia mau aniaya, orang-orang Murid Kristen Yesus. mungkin. Iya, murid Yesus. Ya, nah disitulah ada sinar dari langit. Ini ceritanya ini dari Bibel ini, Abang. Menampakkan diri dari Alkitab ini, Abang, ya, dari dalam Perjanjian Baru ini. Dia Ya, seperti Kisah Para cahaya. Rasul 9. Iya, dia seperti cahaya dan berkata, 22. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya umatku? Begitu itu jawabannya. Nah, ini disinilah saya membantah statement Abang bahwa sebenarnya Paulus ini, kalau kami sebagai orang Kristen sama sekali tidak ada yang disesatkan di dalam sini. Karena apa? Yang diberitakan di dalam ini adalah mengenai kerajaan surga dan keselamatan yang sudah dijanjikan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi yang diceritakan Tuhan ini Rasul Paulus mulai dari Filipi, Galatia, Kolose, Efesus dan beberapa tempat-tempat itu ibadah yang ada di Yunani dan sekitarnya di sana adalah mengenai semua kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah, yang menjadi masalah di sini saya pelajari, Abang, ya tentu sedikit membantah statementnya Abang. Memang ada di sini ada sebagian orang yang mengatakan sesat itu Rasul Paulus, tapi terkhusus adalah yang menyatakan di sini sesat adalah orang-orang Yahudi sebangsanya. Karena kenapa? Karena ajaran yang dibawakan Rasul Paulus di sini, Abang, tidak sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi, sehingga dikatakan bahwa Paulus itu penyesat. Orang Yahudi sendiri yang mengkanter dia bahwa kamu itu apa yang kamu ajarkan itu sesat. Kenapa, Abang? Di sini saya tulis di sini, kenapa dikatakan Rasul Paulus itu sesat dari orang Yahudi? Karena orang Yahudi tidak pernah percaya itu Tuhan Yesus. Ya, memang dia tidak percaya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, takutnya orang Yahudi, pemberitaan firman-firman Tuhan yang dibawakan Rasul Paulus di sini, kayaknya takut orang yang Yahudi, kalau ada sebagian orang Yahudi akan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang dibawakan orang Rasul Paulus ini, makanya mereka dibenci di sana dan akhirnya dikatakan sesat dan akhirnya mereka diambil, kemudian dipenjara, kemudian dihukum mati. Oleh karena begini, Abang, oleh karena itu saya tanya-tanyakan di sini, kenapa Rasul Paulus itu dibunuh? Dia dibunuh di sini, Abang, bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia dituduh sebagai penghujat. Yang menuduh dia itu adalah orang Yahudi sendiri sebangsanya. Begitu, Abang, ya. Jadi bukan orang-orang Roma yang membunuh Paulus, tetapi sebangsanya yang membunuh dia, orang Yahudi sendiri yang membunuh dia. Oke. Jadi gini, Bang. Paulus itu rasul bagi pengikutnya. Iya, rasul. Ya. Itu bagi pengikutnya, bagi Kristen. Bagi Yahudi bukan. Bagi Yahudi Paulus itu penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia adalah penyesat. Sekarang yang menjadi masalah ini, Yesus menasihati muridnya Yahudi supaya waspada kepada penyesat yang datang. Teman-teman, bukan ngarang, ini ada dalilnya ya. Jadi saya itu teman-teman yang ada di bawah. Jadi begini teman-temanku yang Islam di bawah, saya juga punya banyak keluarga Islam, teman-temannya perlu diketahui. Dan jujur Bang Suma, karena saya ini orang di Palopo, tentu Bang Suma tahu orang Palopo itu berafiliasi dengan orang-orang Islam. Iya, justru di Palopo ini, Abang, lebih banyak sekali itu orang Islam di sini. Dan ingat teman-teman yang ada di bawah, saya punya om itu haji. Iya, ada berapa om saya itu haji. Begitu juga Bang Suma yang ada di Bone-Bone sana, karena Bang Suma ini teman-teman perlu diketahui di bawah ini, Bang Suma ini adalah teman saya di sini. Cuma jarak rumah saya dengan Bang Suma itu sekitar 50 km. Betul Bang Suma? Betul. Dan Bang Suma itu di tempatnya Bang Suma itu teman-teman yang ada di bawah, banyak juga orang Kristen di bawah. Ada juga orang Kristen. Jadi saya yakin Bang Suma juga punya keluarga Kristen. Nah, lewat daripada itu, Abang,
sebenarnya saya itu tidak mau masuk di dalam ranah Al-Quran. Kenapa? Sebenarnya kalau saya mau pelajari Al-Quran bisa juga abang. Nah, bisa juga abang karena banyak teman-teman saya sekolah ada ustaz. Cuma takutnya saya abang kalau saya belajar itu Al-Quran, kemudian ada yang kemudian saya menjadi apologet begini, sama saya dibenci oleh keluarga-keluarga saya. Makanya khusus untuk agama Kristen yang saya pelajari. Oleh sebab itu saya bertanya kepada Bang Suma bahwa jadi narasi-narasi Bang Suma di sini teman-teman yang ada di bawah yang Kristen itu bahwa yang sebenarnya menurut kita Kristen Rasul Paulus itu bukanlah orang yang sesat. Tapi kalau menurut teman-teman di Islam mungkin teman-teman mengatakan sesat, itu terserah buat mereka. Cuma saya mau sampaikan buat teman-teman Kristen di bawah bahwa narasi-narasi yang dibawakan Bang Suma itu sedikit saya jawab bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu adalah yang mengangkat Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena dia itu yang mengangkat murid Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat Rasul Paulus itu sebagai murid dengan pertemuannya di Damsyik pada waktu itu. Nah, kalau Lukas, kalau Markus itu adalah pengikut seperti yang dikatakan Bang Suma bahwa memang itu adalah pengikutnya dia itu Rasul Paulus itu. Tidak pernah itu Tuhan Yesus mengangkat murid itu Lukas, dan tidak pernah itu Tuhan Yesus mengangkat itu Markus menjadi murid. Tetapi yang diangkat menjadi murid setelah pertemuannya Tuhan Yesus yaitu Rasul Paulus. Tetapi ingat teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Kristen, khususnya Kristen, empat itu Alkitab yaitu Matius, Markus, Lukas itu semua itu dikatakan adalah cetakan-cetakan yang dipertanggungjawabkan keasliannya dan keabsahannya seperti cetakan-cetakan Rasul Paulus. Nah, adapun teman-teman kadang teman-teman maaf Bang Suma ya, karena saya tidak mau berdebat dengan Bang Suma. Saya kalah debat kalau Bang Suma. Jadi adapun teman-temannya itu ada kata teman-teman kadang mengatakan bahwa ini Alkitabnya orang Kristen sudah direvisi sedemikian rupa dan lain-lain sebagainya. Saya sudah sedikit juga saya pelajari bahwa dalam revisi Alkitab itu teman-teman tidak semudah itu untuk membalikan telapak tangan dikasih begini langsung dikasih begitu. Tentu yang direvisi di dalam itu, kenapa itu Alkitab kadang direvisi teman-teman? Karena itu perkembangan zaman, perkembangan bahasa. Mungkin ada lagi hal-hal yang dapat dilihat supaya memudahkan buat mereka yang menerima sehingga direvisi itu bahasa, tapi tidak dihilangkan kalimatnya. Cuma kata-kata yang mudah dimengerti itu yang diganti masuk, itu namanya direvisi. Tidak seperti mengganti satu ayat, satu kalimat bahwa pada hari yang ketiga dibangkitkan dan pada hari yang ketiga itu dimatikan kembali. Tidak begitu. Itu yang namanya merevisi. Dan kemudian teman-teman, pernah Bang Suma waktu saya naik itu malam, saya perlihatkan ini Alkitab, bahwa ini kan Alkitab ini sudah palsu, tapi mungkin isinya di dalam masih asli. Jadi teman-teman yang ada di bawah, tidak ada di dalam dunia ini teman-teman sekarang itu saya sudah pelajari kitab kita yang asli. Kitab kita yang asli itu menurut sejarah saya baca bahwa tinggal ada di Pakitan itu, karena hanya beberapa, karena kitab itu banyak pengarangnya, banyak pembuatnya. Jadi tidak mungkin misalkan kejadian ditulis oleh Nabi Musa, ya mungkin ada berapa puluh tahun baru ditulis lagi, berapa puluh tahun baru ditulis lagi. Jadi yang dipegang kita ini teman-teman ya, ini semua adalah tulisan manusia tetapi diambil dari sejarah, dari aslinya. Jadi ini tulisan manusia teman-temannya. Jangan kita pikir ini tulisan manusia semua di dalam. Tapi ini diambil dari yang aslinya. Di mana itu aslinya sekarang? Ada di sana di Vatikan. Itu menurut sejarah. Sudah ada di Vatikan. Begitu juga dengan Al-Quran teman-teman. Saya tidak tahu Al-Quran itu, karena kalau aslinya Bang Suma mau dibagi-bagi sama orang, seandainya ada aslinya yang diperbolehkan untuk dibagi-bagi orang, nah berapa sih itu sebenarnya yang aslinya itu menurut penulis, ada berapa puluh penulis itu kalau dibagi-bagi dalam satu orang itu, sementara orang yang sekarang itu sudah juta-juta yang mengikut, miliaran yang pengikutnya Kristus itu tidak cukup lah Bang. Makanya dibikinlah Alkitab teman-teman, dan yang merisi Alkitab ini, entah itu nanti Bang Suma koreksi kalau salah ya Bang, yang merisi Alkitab ini bukan orang-orang sembarang kayak saya. Iya, tapi ini disetujui oleh beberapa orang yang memang ahli bahasa, mulai dari Pakitan, mulai dari Amerika, dan termasuk lembaga Alkitab Indonesia yang merevisi. Begitu. Jadi jangan kita dibawa teman-teman bahwa Alkitab itu sudah direvisi, tidak semudah itu. Dan saya lihat tadi di sejarah ini terakhir direvisi tahun 2022, dan itu sekitar 100 tahun lebih baru direvisi itu Alkitab lagi teman-teman ya. Jadi tidak mungkin itu tiap hari mau direvisi.
Begitu teman-teman yang ada di bawah, supaya jangan ada salah paham mungkin teman-teman di bawah Kristen bahwa ada Alkitabnya teman-teman Islam, wah kenapa Alkitabnya orang Kristen direvisi terus, tidak. Jadi itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru direvisi. Bagaimana, betul Bang Suma? Iya. Oke, terima kasih Bang Suma ya. Oke, makasih. Jadi kembali kepada tema kita terkait dengan Paulus. Jadi Yesus itu dengan muridnya Yahudi. Sebelum ada Paulus, Paulus itu di luar garis, tidak masuk dalam lingkaran murid. Kepada murid, Yesus ajarkan, wahai muridku, waspadalah kalian, akan datang penyesat, memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias. Jadi ketika ada penyesat datang, menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa, Bang? Ya, jelaslah nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Nama Yesus lah. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu Yesus asli atau palsu, penyesat? Ya, kita tidak tahu itu Abang, karena yang kita ikuti itu hanya Bible saja Abang. Nah, Jadi kita itu tidak di tahu situ. apakah itu asli, apakah asli apa tidak. Poinnya itu di Begitu, situ. Abang. Untuk supaya diketahui itu asli atau bukan asli, baca Matius 24. Oke Abang, nantilah saya akan cari lagi. Ya, saya akan Ketika cari, saya Yesus pelajari. ditanya, Guru, apa tanda-tanda kalau yang datang itu kamu yang asli? Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku nampak seperti manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku kalau aku yang datang. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Makanya kata Yesus, dia memakai namaku, mereka memakai namaku, dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak gak pengikut Paulus sekarang ini? Banyak. Nah, kalau abang sendiri tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli, berarti palsu. Karena yang asli manusia. Yesus asli manusia, bukan roh, bukan hanya berbentuk suara. Ya, jadi entah itu Abang Suma katakan itu palsu, terserah Abang saja ya. Kalau Itu kata Yesus, abang. Ya. Itu kata Yesus. Tapi kalau aku di yang sini datang, malaikat di sini juga tapi- berkata. Malaikat tapi juga di sini berkata. Kan, ya, di sini kan Tuhan Yesus berfirman, "Hai Saulus, kenapa kau aniaya umatku?" Nah, dari bahasa yang muncul di situ melalui terang, sampai Saulus di situ, di sini di Bible dikatakan dia itu buta seketika. Dia meraba-raba ke sana kemari. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan Yesus menjawab, akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya itu. Nah. Artinya apa? Artinya apa, Bang? Bahwa kalau memang itu iblis, Abang, kalau memang itu iblis, ini kan logika. Kalau memang itu iblis, tidak mungkin itu Rasul Paulus berjuang mati-matian di dalam penjara, entah itu nyawanya dia korbankan. Dan ingat satu hal di sini, Abang Suma. Apa sih sebenarnya tujuan Rasul Paulus itu untuk memberitakan Injil? Di situ tidak ada sama sekali keuntungannya. Dia dianiaya, di penjara, tidak ada keuntungannya sama sekali. Di sini dia adalah orang Rasul yang paling menderita dalam hidupnya selama dia memberitakan firman Tuhan. Nah, banyak kan rasul-rasul yang kaya-kaya, nabi-nabi yang kaya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia tidak ada. Rasul Paulus ini adalah orang yang betul-betul menderita di dalam menjalankan misi, menjalankan firman Tuhan Yesus. Seandainya Bang Suma, Rasul Paulus Rasul Paulus berpikir bahwa yang datang menemui saya ini bukan Tuhan Yesus yang sudah disalib, tentu Rasul Paulus sendiri tidak menerima. Karena kenapa? Karena Rasul Paulus pada waktu itu memang membenci Tuhan Yesus, Bang. Iya, begitu banyak murid-muridnya Tuhan Yesus yang dibantai. Tetapi karena dia yakin bahwa Yesus yang datangi saya ini, makanya dia lari dari agama Yahudi. Orang Yahudi ini dia tinggalkan agamanya Yahudi, kemudian masuk mengikut Yesus. Nah, seandainya memang bukan Yesus yang menemui dia menurut Bang Suma, ngapain itu Petrus itu, Rasul Paulus itu bela-belain dirinya untuk mati di penjara, sampai menurut informasi bahwa kematiannya Rasul Paulus itu digantung tadi apa kata saya tidak tahu ya. Itu semua demi menjalankan misi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, Bang. Begitu, Bang ya. Nah, mengenai Bang mengenai pernyataan Bang Suma bahwa
begini ada misi apa ya, ada apa Tuhan Yesus yang palsu, kayak begini rasul-rasul yang palsu, memang ada di dalam Alkitab itu abang, tidak dipungkiri. Tapi bagi kami Kristen, kami belum tertuju kepada Rasul Paulus bahwa dia itu yang dimaksud oleh Tuhan, karena perjuangan Rasul Paulus dalam hidupnya tidak ada keuntungannya. Di situ kami berpikir bahwa kalau misalkan Rasul Paulus ini mau memang umpamanya menyesatkan orang, lalu kenapa Rasul Paulus itu memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya selama dia di dalam penjara? Nah ini semua saya catat bang ya. Ada beberapa itu kitab orang-orang yang dikirimi tulisannya di dalam penjara selama dia di dalam penjara untuk menguatkan mereka, termasuk di Filipi. Filipi ini kan di Yunani. Kemudian Galatia ini kan Turki. Kolose kan di Turki juga. Efesus kan di Turki juga. Jadi ada Korintus kan Yunani. Jadi semua itu orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus itu dikuatkan Rasul Paulus dari dalam penjara abang dengan cara menulis Alkitab, tidak menulis firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa teguhkanlah iman kalian supaya kalian bisa selamat. Seperti itulah abang ya. Oke, sekarang saya mau tanya bang, iblis apa keuntungannya menyesatkan manusia? Ya tentu supaya mereka itu di jalannya sesat abang. Iya, keuntungannya buat iblis apa? Keuntungannya untuk menyesatkan itu supaya manusia itu bisa tidak percaya kepada Tuhan abang. Apa bedanya dengan Paulus? Ya kalau Paulus ini mengajarkan kebenaran abang ya. Yang diajarkan itu kebenaran yang kebenaran yang diajarkan Rasul Paulus ini adalah mengenai kasih, begitu banyak kasih yang diajarkan Rasul Paulus. Iblis ini kalau dia menyesatkan manusia, nampak nggak keburukan? Atau yang dia perlihatkan adalah kebaikan-kebaikan? Ada kebaikan, ada keburukan abang. Jadi tidak semuanya. Itu kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tidak disebut penyesat bang kalau dia tidak lihai memperlihatkan sosok kebaikan. Dan ada orang yang sesat. Kalau Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Gondoruo, yang aku tuliskan ini adalah firman dari Gondoruo, dari Popo. Ada yang mau sesat? Ikuti dia? Nggak ada bang, nggak ada. Makanya dia disebut penyesat, akan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena dia punya strategi jitu. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah kesadaran berpikir. Yesus menasihati Yahudi, bukan menasihati Kristen. Kristen ini kelompok yang menjadi sasaran empuknya Paulus dan kru. Sedangkan Yahudi adalah yang menerima nasihat. Jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kamu percaya. Yang percaya akan disesatkan. Abang percaya? Percaya. Karena abang bukan murid Yesus. Yang Yesus nasihati di dalam Matius 24 itu orang Yahudi. Sedangkan saudara adalah pengikut Paulus yang tentu akan membela mati-matian Paulus. Itu pasti. Saya itu tidak begitu abang Suma. Kalau memang itu salah ya tetap saya salahkan. Entah itu apapun itu saya salahkan itu. Walaupun saya pengikut Rasul Paulus abang yang mengimani Yesus Kristus, tapi kalau ada celahnya Rasul Paulus ini kan Rasul Paulus semua ini saya buka di Google, tapi di situ tidak ada satupun kecacatan yang saya dapatkan. Jadi teman-teman yang ada di bawah, baik itu Islam maupun Kristen, silakan buka Google tentang kehidupan Rasul Paulus semasa dia hidup. Boleh saya buktikan satu bang? Yesus mengatakan di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Saya pernah dengar itu. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Kristus di atas tiang salib, segala hukum Taurat itu batal. Nah, itu dia abang. Nah, itu dia. Itulah yang saya maksud tadi, bahwa yang menyatakan sebenarnya Rasul Paulus itu sesat adalah orang Yahudi abang. Dengan ditiadakannya itu, dia itu seakan-akan menentang dengan hukum Taurat. Sekarang Yesusnya yang jadi patokan, jangan orang Yahudi. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan.
Paulus mengatakan dengan matinya Kristus seluruh hukum Taurat itu batal. Efesus 2:15. Mana yang betul? Betul. Yang betul yang mana? Yesus atau Paulus? Ya, kalau yang betul itu sebenarnya itu ya Yesus lah. Nah, berarti Paulus tidak betul. Iya, nah disitulah abang saya bilang tadi kan ada kan statement saya tadi abang bahwa dalam penyesatan Rasul Paulus yang dimaksud abang Suma ini memang ada sekelompok orang Yahudi yang memang mengatakan dia itu ajarannya sesat abang. Menurut Tetapi, Yesus sesat nggak orang ini? kalau Yesus itu saya tidak tahu apakah dia sesat Rasul Paulus ini apa tidak. Kalau sesuai dengan apa yang abang Suma katakan ya sesat. Nah, itu dia. Iya, tetapi Itu dia. iya, tetapi setelah dipelajari abang, saya buka tentang apa penyesatan yang dilakukan Rasul Paulus, ternyata di dalam apa yang saya pelajari di Google tadi melalui Rasul Paulus abang, bahwa sebenarnya itu Rasul Paulus bukanlah penyesat abang. Ya, Tuh, berarti Anda membantah Yesus. Itu namanya antikristus. Yesusnya mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Anda malah membela Paulus, berarti memang Anda ini anti Yesus. Ya, saya membela Paulus di sini abang karena saya yakini bahwa Paulus itu diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Bagaimana Jadi Yesus kalau memang, mengangkat orang ya, yang membantah ajarannya, Bang? Oke, jadi statementnya itu oke lah abang, ya menurut pendapat abang begitu dan menurut pendapat saya begitu ya. Terima kasih abang semua. Iya. Terima kasih abang, sehat selalu. Nah masih ada di sini, ya masih ada lagi di sini abang satu. Saya tadi kemarin saya lihat Bang Suma berdebat sama dengan teman saya Kristen, yaitu mengenai keesahan Tuhan, yaitu mengenai Trinitas ya abang ya, Trinitas atau Tritunggal, sama kan Trinitas dengan Tritunggal? Iya. Abang di sini kan mengatakan bahwa kami punya Tuhan tiga kan? Jelas itu bang, nggak mungkin satu. Oke. Nah oke lah, sebab itu abang saya akan memberikan sedikit antar sedikit mengenai Trinitas tentang kami di Kristen. Nah, dalam Kejadian abang, Kejadian 1 ayat 26 yang dikutip oleh Nabi Musa di sini, karena ini kejadian ini adalah firman-Nya Nabi Musa. Di sini dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Nah, saya mau bertanya sama Bang Suma, kata kita ini sebenarnya jamak abang apa gimana? Di situ bukan kata kita, kami. Ya, kami. Ya, bukan kata kita. Kalau kita itu sudah pasti jamak, tapi kalau kami itu bisa tunggal, bisa kemudian jamak. Sama dalam bahasa Arab, kami itu bisa tunggal, bisa juga jamak, tergantung konteks. Nah, kalau kita itu sudah pasti jamak. Sedangkan orang Ibrani membacanya besel menu, kami. Bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia. Jadi, baiklah kami menciptakan manusia serupa dan segambar kami. Jadi teman-teman, saudara kita itu mau belajar, ya teman kita itu mau belajar, nggak apa-apa. Ada memang yang harus